Pernah nggak sih kamu tiba-tiba merasa, kok konten yang viral di YouTube ini mukanya itu-itu aja ya? Atau suaranya kayak robot, tapi kok banyak yang nonton? Jangan-jangan kamu juga pernah kepikiran, gimana caranya ya biar konten bikinan AI-ku bisa cepat dimonetisasi YouTube, terus nggak ketahuan robotnya? Nah, kalau pertanyaan itu mampir di benakmu, pas banget. Hari ini kita bakal bongkar rahasia dapur para tukang sulap digital yang mencoba mengakali detektor YouTube pakai yang namanya AI Humanizer. Ini bukan cuma soal trik biar bulit nalir, tapi ini pertarungan cerdas antara mesin dan mesin dengan manusia di tengah-tengahnya. Kebingungan antara idealisme dan pragmatisme. Bayangkan begini, YouTube itu kayak sebuah taman hiburan raksasa. Ada jutaan wahana di dalamnya, mulai dari roller coaster yang menegangkan sampai rumah hantu yang bikin jantungan. Setiap wahana ini kan konten, dan pengunjungnya adalah kita, para penonton. Nah, YouTube punya semacam petugas keamanan atau penjaga gerbang yang super ketat. Tugasnya memastikan semua wahana itu aman, berkualitas, dan bikin pengunjung betah. Salah satu tugas pentingnya adalah ngecek apakah wahana ini dibangun sama manusia asli atau jangan-jangan sama robot yang main curang, cuma mau numpang promosi atau nyampah aja di taman hiburan kita ini. Dulu, zaman bahula, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun lalu, bikin konten itu butuh effort gila-gilaan. Nulis skrip sendiri, syuting sendiri, ngedit sendiri, belum lagi mikirin ide yang original. Semua serba manual, serba pakai keringat. Ibaratnya, kamu mau bikin kue, ya harus dari nol. Ngadon tepung, mecahin telur, ngasih gula, sampai manggang di oven. Ribet, lama, tapi hasilnya otentik. Beda cerita sekarang. Dengan kemajuan teknologi yang kayak roket lepas landas, tiba-tiba muncul yang namanya Artificial Intelligence atau AI. AI ini bukan cuma bisa diajak ngobrol iseng, tapi juga bisa nulis, bisa bikin gambar, bisa ngedit video, bahkan bisa nyiptain suara yang mirip banget sama manusia. Ibaratnya, AI ini punya oven ajaib yang bisa nyulap bahan-bahan mentah jadi kue lezat dalam hitungan detik. Tinggal ketik mau kue apa, cling, jadi. Nah, kemudahan ini tentu saja menggiurkan, terutama buat para kreator konten yang pengen cepet-cepet ngejar monetisasi. Kamu tahu kan, monetisasi itu artinya kontenmu bisa dipasang iklan sama YouTube. Dan dari iklan itu, kamu dapat bagi hasil. Ibaratnya, wahana di taman hiburanmu bisa dipasang poster iklan minuman bersoda, dan kamu dapat komisi dari setiap poster yang dilihat pengunjung. Enak kan? Makanya, banyak yang tergoda. Dengan AI, kamu bisa bikin puluhan, bahkan ratusan video dalam sehari. Skripnya AI yang nulis, suaranya AI yang baca, gambarnya AI yang generate. Modal minimal, potensi cuan maksimal. Kelihatannya surga banget ya? Tapi ya gitu, surga dunia itu nggak pernah tanpa ujian. Penjaga gerbang YouTube yang tadi kita bahas, si detektor AI, itu juga makin pintar. Mereka tahu kalau banyak robot-robot ini nyusup dan coba pura-pura jadi manusia. YouTube nggak suka kalau taman hiburannya penuh sampah, penuh wahana yang cuma copas sana-sini, atau cuma dibikin buat narik klik tanpa kualitas. Kenapa YouTube sebegitu ketatnya? Ya karena mereka mau menjaga pengalaman penonton. Bayangkan, kamu buka YouTube cuma buat nonton video yang suaranya monoton kayak robot, bahasanya kaku, atau isinya nggak nyambung. Pasti kapok kan? Nggak mau balik lagi. Kalau penontonnya kabur, siapa yang mau pasang iklan di YouTube? Kalau nggak ada iklan, YouTube rugi, kreator juga gigit jari. Jadi ini soal menjaga ekosistem. Akhirnya, detektor AI YouTube ini dikembangkan biar bisa mengenali pola-pola khas konten yang dibuat robot. Misalnya, gaya bahasa yang terlalu sempurna, terlalu baku, nggak ada slang, nggak ada celotehan iseng, pilihan kata yang itu-itu aja, atau struktur kalimat yang repetitif. Kadang juga dari ritme bicara yang datar, nggak ada intonasi emosi, atau gerakan visual yang janggal kalau itu video avatar AI. Ibaratnya, si penjaga gerbang ini udah punya daftar ciri-ciri robot yang nyamar jadi manusia. Kalau ada yang gerak-gerik aneh, langsung dicurigai. Disinilah kemudian muncul pahlawan baru, atau mungkin antagonis baru, tergantung sudut pandangmu. AI Humanizer. Ini adalah tool atau program AI lain yang didesain khusus buat mengakali detektornya YouTube. Kalau AI generator itu kayak mesin pabrik yang bikin barang secara massal dan seragam, nah, AI Humanizer ini kayak departemen finishing touch yang tugasnya bikin barang-barang pabrikan itu kelihatan kayak handmade. Dia menambahkan sentuhan manusia ke dalam konten yang tadinya dibikin sama AI. Bagaimana cara kerjanya? Analoginya gini, kamu punya baju baru hasil produksi massal dari pabrik.
Bajunya bagus, bersih, rapi, tapi kesannya steril banget, nggak ada karakter. Nah, si AI Humanizer ini datang. Dia mungkin bakal sedikit mengacak-acak benang di beberapa bagian kecil, nambahin 1 atau 2 lipatan yang nggak sengaja, atau bahkan sedikit memberi noda tipis yang seolah-olah baju itu pernah dipakai atau dipegang manusia. Tujuannya cuma satu, biar baju itu nggak kelihatan terlalu sempurna sampai dicurigai sebagai robot. Dalam konteks teks, AI Humanizer itu bisa ngubah gaya bahasa. Misalnya, dari yang awalnya kaku banget kayak kamus berjalan, dia bakal nyelipin beberapa idiom, slang, atau bahkan kesalahan tata bahasa yang minor, tapi natural. Dia bakal bikin kalimatnya jadi lebih panjang, lebih berliku, atau kadang malah lebih ringkas tapi padat, seolah-olah manusia yang ngomong. Dia mungkin juga bakal nambahin opini pribadi, anekdot kecil, atau bahkan pertanyaan retoris yang bikin pembaca merasa diajak ngobrol. Tujuannya, menghilangkan jejak-jejak pola algoritmik yang sering kali jadi ciri khas tulisan AI generatif. Kalau dalam konteks suara atau video, lebih kompleks lagi. Misalnya, suara AI yang awalnya datar dan intonasinya monoton, bisa diolah lagi sama AI Humanizer biar ada naik turunnya. Ada penekanan di kata-kata tertentu, bahkan disisipi jeda atau tarikan napas halus yang bikin terdengar lebih natural. Untuk video, mungkin AI Humanizer akan menambahkan gerakan-gerakan kecil yang nggak sempurna pada avatar AI, seperti kedipan mata yang nggak sinkron sempurna, gerakan tangan yang sedikit kaku tapi nggak kentara, atau bahkan ekspresi wajah yang berubah-ubah secara halus. Semua itu, sekali lagi, demi menipu detektor AI YouTube yang mencari kesempurnaan artifisial. Jadi bisa dibilang ini adalah perang dingin antara dua jenis AI. AI pencipta konten yang ingin bersembunyi, dan AI detektor yang ingin menemukan. Di tengah-tengahnya ada AI Humanizer yang berperan sebagai penyamar ulung. Perang ini nggak pernah usai. Ketika detektor YouTube semakin pintar mengenali pola tertentu, para pengembang AI Humanizer akan mencari cara baru untuk menyamarkan pola itu. Ini kayak balapan senjata nuklir tapi di dunia digital. Siapa yang paling canggih, dia yang unggul sementara. Nah, mungkin kamu bertanya, kenapa sih orang segitunya mau pakai AI Humanizer? Kan ribet juga harus pakai 2 AI sekaligus. Jawabannya sederhana, uang dan waktu. Bayangkan kamu seorang freelancer yang butuh konten ratusan tiap minggu. Kalau bikin manual, bisa gila. Pakai AI, cepat. Tapi kalau cepat tapi nggak bisa dimonetisasi, buat apa? Makanya AI Humanizer jadi jembatan harapan. Jembatan untuk meraih pundi-pundi rupiah dari YouTube tanpa harus menguras tenaga dan waktu sebegitu banyak. Ini jadi jalan pintas bagi mereka yang pengen cepat monetisasi, cepat dapat AdSense, cepat naik viewers, tanpa harus menunggu lama kayak kreator-kreator lain yang berjuang dari nol. Tapi ada tapinya nih. Setiap jalan pintas itu pasti ada risikonya. Ibarat kamu naik ojek di jalan tol yang macet. Kamu bayar lebih mahal biar bisa lewat jalur khusus. Tapi kalau jalur khusus itu sewaktu-waktu ditutup, atau malah dideteksi kamera pengawas, kamu bisa kena tilang atau bahkan dilarang lewat selamanya. Begitu juga dengan AI Humanizer. YouTube itu bukan mesin bodoh. Algoritma mereka terus-menerus belajar dan beradaptasi. Apa yang hari ini bisa lolos dari deteksi, besok lusa belum tentu. Coba kita lihat sejarahnya. Dulu, pernah ada era spoon konten. Itu loh, artikel yang isinya diacak-acak kata-katanya biar kelihatan beda dari aslinya, tapi intinya sama. Detektor Google waktu itu belum terlalu canggih, jadi banyak yang lolos. Tapi sekarang, begitu Google update algoritmanya, semua konten spoon itu langsung tenggelam, bahkan banyak situs yang dihukum. Mirip juga dengan kasus keyword stuffing di YouTube. Dulu, biar videonya muncul di pencarian, orang main masukin keyword sebanyak-banyaknya di judul atau deskripsi. Sekarang, YouTube langsung tahu kalau itu spam, dan videomu malah di-push ke bawah, bahkan bisa didemonetisasi. Nah, AI Humanizer ini, menurut beberapa ahli, adalah evolusi dari spoon konten dan trik-trik serupa. Ini adalah upaya untuk menciptakan konten spoon yang lebih canggih, yang nggak cuma ngacak-ngacak kata, tapi juga ngacak-ngacak pola linguistik dan visual. Tapi ya itu tadi, risikonya gede banget. Kalau YouTube makin pintar, dan mereka berhasil mengidentifikasi pola di balik humanisasi yang dilakukan AI, habislah sudah. Bisa jadi channelmu langsung didemonetisasi, videomu dihapus, atau yang paling parah, akunmu di-ban permanen. Ibaratnya, penjaga gerbang taman hiburanmu yang tadinya cuma curiga, sekarang punya alat pendeteksi robot yang super canggih dan langsung tahu kalau kamu lagi nyamar. Kalau sudah begitu, nggak ada ampun lagi. Lalu, bagaimana dengan dampak jangka panjangnya? Ini lebih mengerikan lagi. Kalau semua kreator berlomba-lomba pakai AI dan AI Humanizer, apa yang terjadi dengan kreativitas dan orisinalitas?
YouTube bakal dipenuhi konten yang mirip-mirip, nggak ada ciri khas, nggak ada sentuhan emosi, nggak ada jiwa. Penonton juga bakal bosan. Mereka akan merasa seperti disajikan makanan instan terus-menerus, yang meskipun cepat dan praktis, tapi hambar dan nggak bergizi. Misalnya kita punya sebuah channel yang spesifik membahas sejarah kota-kota di Indonesia. Awalnya kreatornya riset sendiri, wawancara narasumber, datang ke lokasi, terus nulis skripnya dengan penuh passion. Ada cerita-cerita kecil yang dia sisipkan, ada analisis pribadinya yang mendalam. Penonton suka karena merasa dapat informasi yang unik dan diceritakan dengan gaya khas kreatornya. Tapi, ada kreator lain yang pengen cepet kaya. Dia pakai AI buat generate script tentang sejarah kota yang sama, pakai AI humanizer biar bahasanya nggak kaku, pakai AI buat bikin suara dan visualnya. Dalam sehari dia bisa upload puluhan video. Awalnya mungkin lolos deteksi, dapat view banyak. Tapi coba bayangkan kalau puluhan channel lain juga melakukan hal yang sama. Akhirnya, YouTube dipenuhi konten sejarah kota yang formatnya persis sama, isinya mirip-mirip, nggak ada bedanya. Penonton jadi bingung, nggak tahu mana yang asli, mana yang cuma robot. Ujung-ujungnya mereka mungkin malah kapok nonton konten sejarah di YouTube. Ini merugikan semua pihak, termasuk kreator asli yang sudah berjuang mati-matian. Jadi intinya, pertempuran antara AI generator, AI detektor, dan AI humanizer ini adalah gambaran betapa kompleksnya ekosistem digital kita hari ini. Di satu sisi, AI menawarkan efisiensi dan potensi produksi konten yang luar biasa. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk menjaga kualitas, orisinalitas, dan integritas platform. AI humanizer itu ibarat pisau bermata dua. Bisa jadi penyelamat bagi yang ingin cepat, tapi juga bisa jadi bumerang yang menghancurkan karir digitalmu kalau YouTube menemukan celah dan memperbarui detektornya. Lalu apa solusinya kalau kita pengen cepat monetisasi, tapi tetap aman dan berkah? Ya, kuncinya tetap di human touch. Daripada pusing mikirin cara ngakalin detektor, kenapa nggak fokus aja bikin konten yang berkualitas dan punya ciri khas? Konten yang bikin penonton merasa terhubung, merasa ada interaksi, merasa kamu benar-benar hadir di situ. Misalnya, pakai AI buat bantu riset, buat bantu ide, atau buat draft awal, tapi sentuhan akhirnya tetap dari kamu. Edit sendiri, tambahkan lelucon khasmu, tambahkan gaya bicaramu yang unik, atau masukkan pengalaman pribadimu yang relevan. Ini akan jauh lebih efektif dalam jangka panjang. YouTube dan platform lainnya itu pada dasarnya mencari konten yang engage, konten yang bisa bikin penonton betah lama-lama, share, komen, dan balik lagi. Dan hal-hal itu, emosi, koneksi, humor, sentuhan personal, sampai detik ini masih sulit banget ditiru sempurna sama AI, apalagi AI humanizer. Mereka bisa bikin terlihat mirip, tapi esensinya, jiwanya, itu masih butuh manusia. Ibaratnya, robot bisa bikin nasi goreng yang resepnya pas, rasanya enak. Tapi yang bisa bikin nasi goreng itu punya rasa mama, punya kenangan, punya cerita, ya cuma manusia. Jadi, kalau kamu bertanya, rahasia AI humanizer biar monetisasi auto cepat dan lolos deteksi? Mungkin jawabannya bukan pada rahasia itu sendiri, tapi pada pemahaman bahwa ini adalah pertarungan tanpa akhir. Dan dalam pertarungan itu, yang paling kuat adalah autentisitas dan koneksi manusia. AI mungkin bisa membantu kamu berjalan lebih cepat, tapi yang bisa membuatmu sampai ke tujuan dengan selamat dan dihargai, itu adalah integritas dan orisinalitasmu sebagai kreator. Jangan sampai kita jadi budak mesin yang cuma pengen cepat kaya, tapi lupa esensi dari sebuah karya. Karena pada akhirnya, penonton itu nggak cuma mencari informasi, mereka mencari cerita. Dan cerita terbaik selalu datang dari hati ke hati, bukan dari kode algoritma.